Kalau teman-teman mau jadi diplomat, of course you can. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen jadi diplomat dan masuk melalui jalur jurusan perdagangan internasional bisa. Oke. Menjadi karyawan di perusahaan asing sangat mungkin gitu. Oke. Terus jadi di pemerintahan apalagi karena kan sektor pemerintah itu butuh banget juga kerjasama dengan luar negeri. 103,1 FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Halo Ozers, balik lagi nih sama Raudia Tuzara. Nah, kalau di episode sebelumnya, Raudia nih udah ngobrol-ngobrol barengan sama dosen dari Universitas Widya Tama. Sekarang juga masih. Jadi buat kamu nih Ozers, mungkin udah ngikutin dari episode-episode kemarin, ada jurusan-jurusan yang udah Raudia kasih tahu. Sekarang ada prodi baru lagi nih Ozers. Jadi buat kamu yang baru aja lulus SMA dan masih bimbang, masih mikir-mikir, kira-kira aku masuk prodi apa yang cocok banget sama aku ya. Makanya nih kamu pantengin terus, siapa tahu ini bisa jadi salah satu pilihan kamu setelah nanti kamu lulus dari SMA. Nah, kalau sekarang Raudia udah barengan nih sama Ibu Mega Mustika SIP MBA dan juga Bapak Rizky Mutakin SHIN MBA. Halo Bapak Ibu. Halo. Ini Bapak Ibu semangat ya? Semangat dong. Semangat dong ya. Oke, kalau gitu ini Bapak Rizky dan juga Ibu Mega adalah dosen dari Prodi Perdagangan Internasional Universitas Widya Tama ya. Kalau gitu boleh nih Ibu Mega atau Bapak Rizky, boleh dong ceritain singkat aja deh mengenai Prodi Perdagangan Internasional yang ada di Universitas Widya Tama. Oke, jadi masih kurang umum ya bahasanya perdagangan internasional itu. Tapi sebenarnya ini tuh gabungan dari ekonomi sama ilmu sosial. Oke. Kalau kita lulus SMA, kita pasti mikirnya kalau nggak masuk manajemen, masuk FISIP, Fikom gitu kan. Nah, kalau perdagangan internasional ini semuanya ada gitu. Jadi kita nggak gabungin ilmu-ilmu dari jurusan-jurusan sosial biar ada di sini. Ya, ditambahin dikit dengan boleh, fokus internasionalnya. Jadi kita hubungan internasionalnya kita masukin juga gitu. Makanya ada perdagangan internasional. Jadi secara ekonomi lebih ke perdagangan, secara aktivitasnya kita nggak hanya perdagangan di kota atau provinsi, tapi kita harapinnya mahasiswa nih nanti bisa juga jualan ke luar negeri gitu. Jadi fokus kita tuh ada ke ekspor impor, terus kemudian diplomasi juga, negosiasi, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional dan manajemen dan ekonomi lah intinya. Oke, jadi ini buat mungkin kamu nih adik-adik gemes sih baru aja lulus SMA, ternyata perdagangan internasional yang ada Universitas Widya Tama adalah gabungan ya dari ekonomi dan juga ilmu sosial terutama di bidang hubungan internasional. Maka jadilah perdagangan internasional. Nah, kalau gitu nih boleh dong ini Ibu Mega atau juga Bapak Rizky ceritain nih kira-kira keunikan dari prodi ini tuh apa sih? Uniknya tuh kita tuh tidak hanya melihat visi sekarang ya, tapi juga masa depan. Karena kita ngelihat dengan adanya COVID ini perdagangan itu benar-benar tatap muka terhenti gitu. Betul. Dan kita ngelihat bahwa perdagangan itu nggak hanya di daerah sekitar, tapi juga upayakan untuk bisa jualan ke luar negeri. Dan kita pasti pada pernah dengar Amazon, Alibaba, dan lain itu. Nah, dari perdagangan internasional itu kita harapin mereka punya mindset untuk jualan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Dan bahkan kita juga fokus ke gimana seseorang ketika dia misalnya bekerja di perusahaan internasional, terus dia juga punya pemahaman hukum internasional, ekonomi internasional, tapi dengan basis manajemen juga gitu. Dan tadi mungkin kalau untuk adik-adik nih yang masih bingung, pastikan kita mikirnya perdagangan internasional itu gede ya gitu ya, perusahaan, negara gitu ya. Padahal enggak loh di sini. Di sini UMKM atau malah perorangan aja bisa dagang ke luar negeri gitu. Setuju Misalkan banget. Di sini orang Bandung ada yang mau dagang cireng gitu kan, dijual ke Thailand gitu. Nah, perdagangan internasional ini ilmu buat ngejalanin itu gitu. Iya. Why not kan? Bener-bener mungkin image-nya nih buat Ozers di luar sana, kayaknya perdagangan internasional kayaknya
besar gitu kan, tapi kuantitinya atau mungkin perusahaannya, tapi juga ternyata perorangan pun bisa. Tadi kan dikasih contoh, misalnya kita orang-orang Bandung jualan cireng ke Thailand gitu, misalnya bisa ternyata ya. Apalagi kita punya banyak keunggulan kan Bandung ini, nggak hanya makanannya, budayanya, pakaiannya, dan semua itu akan lebih memberikan nilai tambah ketika masuk ke perdagangan internasional. Wah ternyata banyak banget ya dari Indonesia sendiri yang bisa digali nih untuk jadi perdagangan internasional ya, melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar ya. Iya. Nah kalau gitu nih di Bandung sendiri nih, kira-kira ada berapa universitas sih dengan jurusan yang sama, dengan prodi yang sama? Nah ini dia nih, di Bandung tuh belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali? Iya, makanya dari itu kita Universitas Widya Tama pengen jadi inisiator gitu. Jadi karena belum ada, kita berani. Potensinya kan gede gitu. Jadi kalian kalau mau belajar ini nggak ada lagi selain di Widya Tama. Iya. Adanya di luar-luar daerah kayak daerah Sumatera, Semarang, dan itu masih universitas-universitas yang khusus banget di bidang manajemen. Sedangkan di Widya Tama ini kita tuh benar-benar perdagangan internasional nggak hanya bicara tentang bisnis dan prakteknya ya, tapi kita juga tentang keilmuannya juga kita gali sedemikian rupa. Jadi para dosennya adalah orang-orang yang expert di bidang teknis juga dan expert di bidang keilmuan juga. Ternyata prodi perdagangan internasional cuma ada di Universitas Widya Tama ya. Jadi buat kamu nih Ozers, kalau misalnya nih baru dengar, memang ada satu-satunya yaitu di Kota Bandung, ada di Universitas Widya Tama. Jadi bisa jadi pilihan kamu juga nih, kira-kira buat ngelanjutin abis lulus SMA, mau masuk Widya Tama jurusannya apa? Pilihannya bisa menjadi perdagangan internasional. Nah kalau gitu profil lulusan kerjanya nih dari prodi perdagangan internasional ini seperti apa sih? Nah kira-kira nih mereka bakal bekerjanya menjadi apa aja? Kalau untuk pekerjaan sendiri, tentu banyak peluang yang muncul dari perdagangan internasional. Satu, karena kita akarnya adalah ekonomi dan juga hubungan internasional, tentu kalau teman-teman mau jadi diplomat, of course you can. Jadi kalau teman-teman pengen jadi diplomat dan masuk melalui jalur jurusan perdagangan internasional, bisa. Menjadi karyawan di perusahaan asing sangat mungkin gitu. Terus jadi di pemerintahan, apalagi karena kan sektor pemerintah itu butuh banget juga kerjasama dengan luar negeri. Betul. Dan seperti yang dibilang sama Pak Rizky tadi, nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga berbisnis secara ekspor impor. Karena di sini kita benar-benar ngeluarin potensi teman-teman nih buat bergerak di bidang perdagangan internasional itu sendiri. Berarti itu ya. Tadi pilihannya banyak sekali. Ini salah satunya ada tadi bisa bekerja di sektor pemerintahan, bisa. Untuk diplomat juga bisa. Terus juga mau berbisnis bisa. Atau juga mungkin ingin bekerja di perusahaan internasional, bisa juga pastinya ya. Jadi sebenarnya luas sekali, banyak sekali pilihannya ya. Iya. Nah kalau gitu potensi lulusan dari prodi perdagangan internasional ini yang nantinya bakal diserap sebagai karyawan atau entrepreneur di Jawa Barat, terutama di Bandung ini bagaimana nih? Kita nanti belajarnya teorinya ada, prakteknya ada. Ditambah kita bakal ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi ntar mahasiswa tuh punya sertifikat. Nah, untuk di kampusnya nanti kita belajar ekonomi, cara dagang, ngitung gitu. Kayak kalian di SMA lah kayak gitu. Nah untuk praktisnya kita bakal belajar gimana sih caranya kalau kita mau ngimpor barang langsung gitu. Atau enggak kita mau nge-ekspor barang langsung gitu. Nah ini banyak banget dibutuhin di perusahaan. Sekarang bukan cuman perusahaan-perusahaan gede doang, tapi perusahaan-perusahaan kecil aja yang skalanya cuman di daerah udah mulai jual beli ke luar negeri. Jadi untuk potensi pekerjaan di Jawa Barat, di Bandung itu banyak banget. Nah selain itu untuk jadi entrepreneur, jalannya juga semakin banyak gitu. Sekarang banyak orang yang UMKM, jualan barang gitu. Yang tadinya kita cuman bisa jual dalam Bandung aja, cuman dari Buah Batu ke Dago doang gitu. Kita bisa ngejual dari Buah Batu ke Singapura, ke Australia gitu.
Gimana caranya? Kita belajar di sini. Belajarnya di perdagangan internasional. Oke. Ya, dan ini pun juga didukung oleh mata kuliah unggulan kita. Oke. Jadi ada beberapa mata kuliah unggulan seperti diplomasi perdagangan internasional, lalu organisasi internasional, negosiasi dan manajemen konflik. Dan gak ketinggalan nih bagi teman-teman yang pengen gimana sih rasanya kerja di luar negeri. Kita ada magang juga nih, praktikum profesi luar negeri. Lalu ada workshop ekspor impor tadi yang dibilang sama Pak Rizky kan. Jadi punya pengetahuan yang benar-benar mumpuni lah dalam bidang ekspor impor. Dan untuk mendukung itu semua kita punya sertifikasi untuk ekspor impor itu sendiri. Jadi tiap tahunnya tuh kita pastiin bahwa teman-teman tuh gak hanya sekedar duduk terus kemudian mendengar apa yang kita obrolkan gitu. Tapi juga benar-benar dapetin manfaatnya, ilmunya yang kemudian bisa diterapkan. Oke. Oh ternyata begitu ya. Jadi untuk ekspor impor sendiri juga memang ada sertifikasinya juga ya. Nanti juga akan ada magang juga. Terus juga ini pengen ngebangun kalau proses jual beli ini gak cuma tadi sekedar contohnya Bandung Dago aja, tapi ternyata sekarang udah bisa misalnya jualan dari Setrasari ke Australia dan lain sebagainya. Tapi yang pasti itu ada ilmunya dan cuma bisa didapetin di Prodi Perdagangan Internasional Widya Tama ya. Tentu aja. Oke. Oh iya, hampir lupa. Kita juga menerapkan kampus merdeka kalau teman-teman pernah mendengar. Ya, aturan terbaru dari Mas Menteri Nadiem Makarim tentang gimana pelaksanaan kampus merdeka, dan kita nanti akan melakukan itu. Jadi teman-teman dalam kampus merdeka itu teman-teman bisa untuk kuliah juga di universitas berbeda, di prodi atau jurusan yang mirip ataupun berbeda. Kayak misalnya nih teman-teman pengen nyobain hubungan internasional di Unpad, kita akan memfasilitasi itu gitu. Ataupun kita mau ke fakultas lain gitu, ekonominya UI atau lain-lainnya, itu akan kita fasilitasi juga gitu. Karena memang dalam prosesnya nanti ketika kita muncul sebagai kampus merdeka, ada jam untuk kuliah di luar universitas itu sendiri. Terus kemudian entrepreneurship, pemberdayaan ke masyarakat yang hobi untuk bersosialisasi, mengumpulkan teman-teman jejaring. Nah itu juga terfasilitasi oleh kampus merdeka. Jadi, siapa tahu ada yang mau cari jodoh di kampus lain kan? Iya, tentu. Betul ya. Kita fasilitasi di sini. Fasilitas sambil menyelam minum air ya. Magang-magang tapi kecengan dapat ya. Dapat lah. Sambil menyelam makan ini. Bukan minum air tapi makan ya. Iya. Ntar kasih aja ke kita, Bu, kita pengen dong jalin kerjasama dengan kampus ini gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ada inceran sesuatu ya. Dari sekarang tuh udah dibikin notes, catatan. Nanti saya magangnya mau di mana ya gitu ya. Sudah dipersiapkan meskipun belum masuk ya. Penting. Betul. Demi masa depan lebih baik. Demi masa depan yang lebih baik. Dan juga yang lebih baik. Betul. Berarti ini kampus Widya Tama terutama juga Prodi Perdagangan Internasional ini menjalankan program ini kampus merdeka ya. Dimana ini Ozers kalau misalnya udah masuk perdagangan internasional di Universitas Widya Tama nanti berarti kalau magang ini ada di semester 6 ya. Betul. Di semester 6 nanti. Nah teman-teman ini bisa nih pilih yang tadi seperti Ibu Mega dan Bapak Rizky bilang, aku mau ngincer di kampus ini gitu ya. Udah bisa ya. Itu salah satu merupakan program dari kampus merdeka ya. Wah seru banget ya ini ya. Ternyata juga selain bisa pilih kampus lain dengan jurusan sejenis ataupun tidak ya. Tapi masih ya nyambung-nyambung lah ya. Kira-kira kecengannya di universitas ini gitu. Jurusannya apa gitu ya. Nah kalau gitu siapa aja nih skuad pengajarnya? Apakah ini pengajar-pengajarnya ada generasi muda atau bahasa sekarangnya milenial? Boleh nih, tapi udah kelihatan sih tanpa aku tanya ya. Aduh kok ini milenial banget ini dosen-dosennya ya. Coba boleh nih dijawab sama Ibu Mega atau Bapak Rizky? Jadi kita berdua perwakilan dari teman-teman dosen perdagangan internasional. Dan kebetulan dosen-dosen perdagangan internasional itu rata-rata usianya di 30-an. Apalagi saya masih 20-an. Bohong. Beberapa tahun lalu ya. Bohong. Ini Ibu Mega dan juga Bapak Rizky, ini perwakilan ya dari para pengajar skuad milenial. Benar masih muda-muda, di mana biasanya kalau proses pembelajarannya juga pasti akan lebih bahasa-bahasanya juga
ya bahasa-bahasa anak muda gitu ya, tapi tetap masuk pelajarannya ya. Tapi kita juga tidak tidak melupakan bahwa ini tuh ada akar keilmuannya. Betul. Jadi di kita pun ada doktor nanti yang ngajar, profesor. Betul. Terus kemudian kita pun berdua sebelumnya adalah praktisi juga. Jadi dari Perdagin ini tuh gak hanya orang-orang yang paham tentang penelitian ataupun yang ngajar di depan kelas gitu. Tetapi memang praktisi yang udah berkecimpung di ekspor-impor, terus di perusahaan internasional. Jadi secara pengalaman dan pengajaran pasti dapat banget. Oke, wah seru banget nih masuk kelasnya. Kayaknya aku jadi pengen masuk kelasnya. Oke, berarti ini buat Ozers yang udah denger nih informasi-informasi mengenai prodi, salah satu prodi baru di Universitas Widya Tama, yaitu Perdagangan Internasional. Tadi udah dijelasin ya, keunikannya apa, terus juga pembelajarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ozers misalnya udah mulai tertarik, boleh langsung kepoin aja di Instagram atau juga Facebooknya dari Universitas Widya Tama, yaitu widyatama.id. Itu bisa ditemuin di Instagram dan juga Facebook. Dan juga untuk websitenya ini ada di pmb.widyatama.ac.id. Atau juga mungkin Ozers pengen teleponan langsung, boleh, bisa hubungi hotline di 0822 1700 109. Sekali lagi ya, hotline-nya ada di 0822 1700 109. Atau juga nih misalnya Ozers pengen tahu aktivitinya ada apa aja sih di Widya Tama, boleh langsung kepoin juga YouTube channelnya, ada di Universitas Widya Tama Bandung ya. Kalau misalnya Ozers udah kepo juga ini sama ibu bapaknya Instagramnya apa, nanti boleh ditanya di kolom komentarnya aja ya. Oke, kalau gitu Ibu Mega dan juga Bapak Rizky, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama Raudiatu Zara di studio Oz Radio Bandung. Semoga nanti pas pendaftarannya nanti membludak lah ya, masalah calon mahasiswanya dari berbagai sekolah, dan juga yang pastinya Bapak Ibu ini selalu sehat ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Mega dan juga Bapak Rizky. Ozers, kalau misalnya kamu pengen tahu lagi kira-kira Raudia bakal ngebahas apa ya di episode selanjutnya, makanya tetap pantengin terus ya. Kalau gitu Raudiatu Zara undur diri, bye-bye.